Ya, selamat malam. Nggih. Nggih, perkenalkan Bapak. Saya nggih. Ya. Udah, oke. Baik Bapak. Oke, silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Dr. Heri Susanto selaku dosen pembimbing modul 3 tentang kalkulus dan trigonometri. Selamat malam Bapak Ibu rekan PPG dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan lancar dalam menjalankan PPG kali ini. Amin. Untuk acara web meeting kali ini, sebelumnya apakah ada arahan dari Bapak terlebih dahulu terkait dengan acara web meeting pada malam hari ini? Saya persilahkan Bapak. Ya, terima kasih. Ini pada dasarnya ya kita perlu bertatap muka paling enggak ya. Biasanya kalau hanya lewat tulisan ya kurang afdol lah gitu ya. Sesekali kita perlu berdiskusi ya. Nanti mungkin kalau misalnya salurannya cukup bagus gitu ya, mungkin yang ngomong nanti bolehlah menampakkan videonya gitu ya, kalau mungkin koneksinya cukup bagus. Tapi kalau koneksinya tersendat-sendat ya mungkin cukup dengan suara gitu ya. Nah, kan masing-masing daerah kondisinya bisa beda-beda. Dan selama ini mengalami ada yang kesulitan koneksi, ya mungkin suara saja cukup. Tapi kalau koneksinya cukup bagus, nanti videonya bisa jadi on-kan gitu ya. Nah, mungkin kita nanti lebih banyak diskusi dua arah gitu ya. Nah, mungkin ada beberapa permasalahan yang mungkin bisa klarifikasi ya. Mungkin dulu dengan pertanyaan, mungkin nanti bisa yang lainnya bisa pertanyaan, yang lainnya bisa menanggapi. Pada dasarnya ini adalah pengembangan ya. Pengembangan di sini bisa berkaitan dengan modul yang sudah dipelajari dan juga nanti ya berkembang sedikit gitu ya. Mungkin pertanyaan pertama, ada nggak yang penasaran kira-kira kenapa topiknya kalkulus digandeng dengan trigonometri? Tulisannya kalkulus dan trigonometri. Ada yang mempunyai jawaban mungkin? Ini intermezzo dulu ya. Jawab pertanyaan yang ringan-ringan. Ini kalau orang yang curiosity-nya tinggi, itu rasa ingin tahunya tinggi, mesti kan ada penasaran seperti itu. Ya, mungkin saya pancing dulu dengan pertanyaan yang ringan sebagai intermezzo. Mengapa kok ini kalkulus digandeng dengan trigonometri? Mungkin ada yang tahu kira-kira? Silahkan. Izin menanggapi Pak Made, Pak Ade Yoga ya? Oke, Pak. Silakan. Mohon maaf, ini tidak bisa menampilkan video, Pak, karena sinyalnya. Oh ya, nggak apa-apa. Nanti daripada malah putus suara saja nggak apa-apa. Tapi kalau
koneksinya bagus, misalnya pakai wifi di rumah, apa itu mungkin videonya bisa ya kalau memang terkendala nggak apa-apa suara saja. Oke. Iya, Pak. Mungkin menurut saya kalkulus ini kan ada 3 cabang kalau bisa dikatakan ya. Ada limit, turunan, dan integral. Dan sama-sama kalau kita ketahui kalau di SMA itu kita membahas itu ada limit, turunan, dan integral trigonometri. Jadi kan di sana kadang-kadang ketika menyelesaikan permasalahan kita harus mengubah bentuk persamaan atau bentuk trigonometrinya gitu, Pak. Oke, jadi nah itu ya sebenarnya salah satu jawaban ya. Tapi itu masih bisa disejajarkan dengan kita juga masih perlu belajar fungsi-fungsi yang lain begitu mau masuk limit, turunan, dan integral, fungsi aljabar, dan seterusnya harus kita singgung juga. Iya, Pak. Ya, terima kasih Pak Made Yoga ya. Iya, Pak. Mungkin ada lagi yang punya jawaban. Ini mungkin di modul nggak ada ini ya. Silakan yang punya pemikiran. Ya, bahasa Jawanya itu gaduk-gaduk gitu ya. Nah. Ada lagi yang punya pemikiran selain Pak Made Yoga? Ini berapa banyak yang ngajar SMA, terutama SMA IPA? Ini harusnya tahu ini kalau yang SMA IPA. Harusnya tahu kalau yang ngajarnya di SMA IPA. Silakan. Ini IKT, ini kelihatannya sudah menghidupkan mikrofon, mau bicara? IKT, karena mikrofonnya sudah hidup rupanya. Ada? Tuh. Nah, siapa yuk? Di Pak Made tadi, ya mungkin dikaitkan dengan di sana ada mungkin turunan atau limit, turunan, integral yang berkaitan dengan fungsi trigonometri ya. Tapi itu tidak ya spesial karena itu masih mungkin juga kita juga perlu belajar fungsi yang lain kalau mau dikaitkan dengan seperti itu. Mungkin yang spesial yang menemui siapa? Nggak harus pada saat PPG ini, mungkin pengalaman-pengalaman kemarin-kemarin, waktu ngajar, waktu kuliah, dan seterusnya, pengalaman itu kan banyak. Mungkin sedang ngobrol, diskusi. Ada? Silakan. Tuh. Nah. Oke, mungkin saya pancing. Coba sih sebutkan teknik-teknik integrasi atau pengintegralan. Siapa yang bisa teknik pengintegralan? Biar ada scaffolding-nya ini ya, jawabnya. Ada yang ingat teknik pengintegralan? Selamat malam Bapak Heri. Ya. Izin menanggapi teknik Wian Adi ya. Teknik pengintegralan ada teknik substitusi sama parsial. Ya. Ini saya arahkan. Salah satunya adalah substitusi. Ada yang, nah salah satu dari substitusi itu ada yang menggunakan substitusi trigonometri. Ya itu. Ada yang
pernah mengalami? Siapa yang pernah mencoba atau pernah menggunakan substitusi dengan trigonometri? Nah, itu nanti kalau sudah dalam bentuk rumus, nanti akan muncul itu integral arkes, integral ya arkes sinus, arkes tangen itu sebenarnya munculnya dari substitusi trigonometri ya. Setelah ketemu kan disubstitusi balik. Biasanya kalau kita hanya menghafalkan rumus jadi itu nggak tahu dari mana, nggak terasa memang gitu ya. Nah itu sebenarnya kan proses menemukannya dari substitusi trigonometri itu ya. Nah, jadi karena di sini dianggap trigonometri itu tidak hanya sekedar yang mau sebagai objek ya dalam kalkulus, tidak hanya sekedar fungsi yang mau dilimitkan, diturunkan atau diintegralkan, tapi trigonometri itu juga sebagai tools atau alat gitu ya untuk menyelesaikan masalah-masalah integral gitu ya. Nah, jadi ada masalah-masalah yang memang harus dikerjakan dengan substitusi trigonometri. Nah, kalau kita nggak tahu banyak tentang formula-formula atau apa yang berkaitan dengan trigonometri, tentu kita akan kesulitan menggunakan itu. Jadi memang ada teknik khusus dalam integrasi itu yang disebut dengan substitusi dengan fungsi trigonometri. Oke, itu salah satu jawaban. Nah, trigonometri itu sebagai tools. Ya. Nah, nanti banyak soal-soal yang seperti itu. Kalau di modul ini kurang banyak, silakan dibuka di bukunya Purcell, ya. Purcell untuk kalkulus, gitu ya. Ada di sana banyak sekali topik tentang teknik-teknik integrasi. Salah satunya adalah substitusi dengan fungsi trigonometri. Oke, itu sudah saya pancing satu pertanyaan. Mungkin ada yang mau mengajukan pertanyaan, nanti bisa ditanggapi yang lain. Silakan. Masa nggak punya pertanyaan? Silakan. Ini berkaitan dengan kalkulus dan trigonometri. Oke, saya pancing yang kedua kalau gitu, kalau nggak ada yang bertanya. Nah, mungkin ini sebagai guru sering kita ditanya dalam pembelajaran itu tentang kegunaan, ya. Apa sih gunanya kita belajar kalkulus, belajar trigonometri, gitu ya? Nah, mungkin bisa diberikan satu-satu, kalkulus sendiri, trigonometri sendiri. Oke, silakan siapa yang mau mencoba menjawab kegunaan kalkulus atau kegunaan trigonometri. Ya, silakan, ini pancingan pertanyaan kedua. Silakan siapa mau coba jawab? Izin menanggapi Bapak. Oh, Rizal, ya. Terkait penggunaan trigonometri Pak dalam Ya. kehidupan sehari-hari misalkan Pak ya. Yang pernah saya praktekkan penggunaan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari misalkan itu bisa dipakai untuk menghitung suatu benda dengan menggunakan perbandingan trigonometri. Contohnya misalkan sebuah orang berdiri di samping tiang, melihat ke pucuk tiang. Misalkan ini kita gunakan sudut elevasinya 45 derajat. Nah, dengan kita hanya mengukur jarak tiang ke orangnya itu dan sudut elevasinya 45, kita dapat menentukan tinggi tiang dengan menggunakan tangan tersebut, tangan 45 tersebut. Mungkin itu Bapak. Ya, salah satu kegunaannya untuk mengukur ketinggian, ya, ketinggian suatu atau apa gitu ya. Jadi, coba bayangkan kalau kita mengukur ketinggian tiang, kita harus manjat gitu ya. Mengukur. Nah, itu salah satunya bisa digunakan
trigonometri dengan melihat sudutnya, gitu ya. Nah, biasanya kalau melihat sudut itu bisa menggunakan teropong atau apa gitu kan ya, ada alatnya itu ya, yang bisa mengukur sudutnya. Nah itu, terus dengan melihat sudut, terus jarak, nah kita bisa menggunakan konsep tangan ya, tangan ya, itu untuk menghitung ketinggian. Ya. Ketinggian apa saja, ketinggian tempat juga bisa dihitung ya, dengan sudut, mengukur sudutnya. Oke, satu untuk mengukur ketinggian untuk penggunaan trigonometri. Silakan, bebas ini mau kalkulus boleh, trigonometri boleh, silakan. Saya Bapak, Loh, Mary ya. ya. Ya, Misalnya dalam ekonomi nih ya. silakan. Jadi kalkulus itu dapat digunakan untuk mencari keuntungan maksimal, misalnya seperti itu. Ya. Oke, itu menggunakan apanya dari kalkulus? Mungkin lo bisa dilanjutkan lebih spesifik. Kan kalkulus tadi katanya ada limit, ada turunan, ada integral. Ya, itu yang mana yang digunakan? Gunakan turunan. Ya, oke. Ya, itu berarti masalah optimasi ya, bisa memaksimalkan atau mencari nilai maksimal, mencari minimal ya. Nah, itu biasanya kalau di dalam ekonomi atau di dalam industri dan sebagainya, nah itu masalahnya dimodelkan ya, dimodelkan. Kemudian dari modelnya itu mau dioptimasi, optimasi itu bisa maksimal, bisa minimal. Nah, kan konsep turunan ya, turunan ya. Mungkin kalau Anda lihat itu kan ada turunan pertama, turunan kedua. Jadi menggabung bisa turunan pertama dan kedua, bisa langsung dipakai bersama-sama ya. Oke, untuk menghitung nilai maksimal atau minimal atau sering disebut dengan nilai optimal ya, maksimal minimal tergantung kebutuhannya yang mana. Oke, silakan siapa lagi yang punya pendapat? Selamat malam Bapak. Siapa nih? Pande, Made. Jadi mungkin bisa dihubungkan pembelajaran kalkulus itu adalah untuk menghitung volume dan luas bidang dan volume benda dengan cara atau pendekatan yang berbeda daripada dengan rumus-rumus bangun yang sudah diberikan. Seperti itu mungkin Bapak. Jadi yang dipakai adalah tentu bagian integralnya dari kalkulus itu. Oke. Terima kasih. Ya, penggunaan integral untuk menghitung volume dan ya biasanya kalau di tingkat SMA ya, yang sering dihitung volume itu adalah volume benda putar ya karena masih beraturan gitu ya. Nanti kalau volume yang tidak beraturan itu nanti ada konsep integral yang lebih jauh, integral ganda atau integral triple atau double gitu ya nanti ya itu kalau sudah levelnya tinggi. Kalau di sekolah menengah karena masih dipelajari integral cuma single ya, nah itu biasanya yang teratur adalah volume benda putar ya, yang bentuknya mirip tabung gitu ya, mirip tabung atau silinder gitu ya. Nah, dan luas daerah yang dibatasi oleh kurva gitu ya. Bisa kurva dengan sumbu koordinat atau kurva dengan kurva gitu ya, itu bisa dihitung luasnya dengan menggunakan yang penting batasnya bisa diikuti rumus fungsinya gitu ya. Oke. Ya, oke, bagus Pande Made, kegunaan integral untuk menghitung volume benda putar dan luas daerah. Siapa yang punya pendapat lagi? Kegunaan. Yuk. Mohon izin Bapak. Ya. Iwayan, ya. Ya. Iwayan Suyasa. Oke Bapak. Ya. Salah satu silakan. Kalkulus khususnya di bidang diferensial atau turunan itu adalah menghitung gradien suatu garis singgung kurva di suatu titik. Kira-kira menghitung gradien itu apa perlunya?
untuk praktisnya. Itu kan baru teknik matematis ya, kita perlu menghitung gradien. Kira-kira kegunaannya apa gitu ya? Kalau kita harus tahu gradien gitu ya. Nah, dan apa gitu. Kegunaannya misalkan untuk seperti apa istilahnya? Seperti mencari suatu grafik yang kan grafik itu naik turun seperti itu. Kita mencari pola yang lebih mulus gitu, seperti itu, Pak. Ada yang bisa memperjelas gitu ya. Nah, memang konsep matematiknya turunan bisa untuk menghitung gradien ya di suatu titik ya, gradien dari kurva di satu titik. Nah, kira-kira kegunaannya apa gitu kalau kita tahu seperti itu gitu ya. Kalau tadi kan jelas misalnya menghitung luas, menghitung volume, tahu kegunaannya. Mungkin nambahkan keterangannya Pak Suwiase. Mungkin bisa untuk mengetahui kemiringan suatu garis mungkin, Pak. Iya, gunanya apa kalau tahu? Jadi ini kan kegunaan yang real gitu ya, biar punya gambaran gitu ya. Nah. Mohon menanggapi. Ya, Panji, silakan. Mungkin bisa dipakai untuk misalnya siswa yang tertarik dalam bidang teknik, diarahkan untuk ketika membangun atap, dia bisa memakai konsep kemiringan atau gradien seperti itu. Jadi bagaimana jalan air di atap seperti itu, kemiringannya berapa, bisa dihubungkan dengan konsep kemiringan tadi. Terima kasih, Pak. Ya, salah satunya. Mungkin bisa lebih jelas saat ini, ya, tapi masih apa ya? Kalau misalnya yang menerima siswa gitu masih perlu berpikir atau perlu mengkerditkan dai lebih lagi. Ya, tapi kurang gamblang bahasa Jawanya kan gitu ya, kurang gamblang. Ya, yang bisa menambahkan dulu ya, yang idenya Pak Suwiase tadi. Jadi turunan bisa dipakai untuk menghitung kemiringan suatu garis. Nah, sekarang gunanya apa misalkan gitu ya. Oke, di fisika pernah belajar tentang gerak. Nah, ya, itu nanti kalau misalnya kontur tanah itu ya, misalnya itu kita lihat itu ada semacam kurvanya gitu ya. Nah, kalau misalnya suatu saat melesat gitu ya, nah jatuh gitu dia akan mengikuti itu arah gradien garis singgung itu di suatu tempat gitu ya. Nah, atau mungkin pada saat belok gitu ya, itu gaya sentrifugal. Nah, itu nanti gaya sentrifugal itu ya. Sentrifugal ya. Nah, itu kan disertifikasi dengan lurusnya gitu ya, gerak lurusnya itu, arah gayanya gitu ya. Nah, itu nanti kalau di teknik nanti cukup jelas kegunaannya gitu ya, untuk di mekanika nantinya ya, menghitung gerak gitu ya. Nah, pendekatannya di situ, arah gerak. Seandainya benda itu lepas gitu ya dari jalurnya gitu ya, dia akan mengikuti itu ya. Nah, itu nanti salah satu kegunaannya di situ. Makanya karena di fisika atau engineering akan kelihatan ya. Nah, ini guru matematik harus bisa ya ke sini nanti hal semacam begitu biar nanti matematik itu nggak hampa gitu ya. Jadi siswa kalau mau belajar itu nanti tahu kegunaannya gitu ya. Jadi nanti misalnya siswa yang mau kuliah di apa nanti ternyata perlu matematik untuk itu ya. Yang di ekonomi tadi perlu ya. Misalnya menghitung maksimal minimal, misalnya memaksimalkan keuntungan dan sebagainya. Yang di teknik belajar ini dan seterusnya gitu ya. Oke, masih ada lagi yang bisa menambahkan kegunaannya, bisa kalkulus, bisa trigonometri. Silakan. Mohon izin, Pak. Ya. Menanggapi. Edi Saputra ya, Mas Edi Saputra. Ya, silakan. Mohon izin menanggapi, Pak. Ya. Itu digunakan dalam ilmu fisika, Pak, untuk menentukan percepatan dari diketahui kecepatannya, Pak. Oke. Halo? Ya.
Kemeresek ya suaranya Pak Made ya, Made Edi. Kemeresek ya suaranya Pak Made ya. Pak, kalau boleh tahu Pak Edi Saputra ini di daerah mana ya? Edi Saputra ini di mana ya? Pak di daerah Singaraja Pak. Singaraja harusnya nggak terlalu jauh ya dari Kemeresek. Ya. Ya, oke. Untuk menghitung kecepatan itu dari kalkulus bagian apanya Pak itu yang dipakai? Dari kalkulus bagian apanya? Ya Pak Edi bisa nambah. Turunan digunakan Pak. Jadi ketika diketahui kecepatan benda itu kita bisa menentukan percepatannya dengan menggunakan turunan. Ya. Nah, ini pengalaman saya belajar waktu di SMA ya. Itu antara turunan pertama turunan kedua. Saya dulu waktu SMA kalau belajar fisika itu cukup tahu rumus jarak atau berat ya. Sering sampai S ya, kalau di fisika itu jarak itu. Nah, nanti kalau ingin tahu kecepatannya cukup diturunkan 1 kali. Ingin tahu percepatannya diturunkan 2 kali, gitu ya. Nah, itu jadi ini bisa menghemat ini anak kalau belajar fisika. Kalau sudah tahu rumus S, nah cara itu rumus S-nya itu kan bisa gerak apa saja ya, bisa gerak lurus berubah beraturan, gitu ya. Nah, GLBB atau GLB, terutama GLBB yang kelihatan itu ya, karena di situ waktunya kan bisa dalam bentuk kuadrat atau lebih tinggi lagi. Nah, kalau tahu rumus jarak, bisa mencari rumus kecepatan dengan cukup diturunkan. Kecepatan diturunkan lagi jadi percepatan. Nah itu. Ini kan nggak perlu menghafalkan banyak rumus kalau tahu kalkulus di situ. Atau sebaliknya, kalau tahu percepatan, mencari kecepatan diintegralkan, ya kan? Tahu kecepatan, mencari jarak diintegralkan, ya dari jarak mencari kecepatan diintegralkan jadi jarak. Jadi di sini antara jarak, kecepatan, percepatan itu mana yang tahu, salah satu bisa cari yang lain, gitu ya. Nah, jarak diturunkan kecepatan diturunkan jadi percepatan. Nah ini. Jadi untuk menghubungkan antara konsep jarak, kecepatan dan percepatan itu gunanya kalkulus salah satunya ya. Itu begitu rumus jarak tahu ya kecepatannya bisa dicari, percepatannya bisa dicari. Tuh ya, di fisika ini gunanya banyak. Nanti di teknik juga dipakai itu ya. Begitu sudah bisa merumuskan salah satu, bisa mencari yang lain ya. Nah, biasanya pemodelannya kan begitu ya. Kadang-kadang kan mudah memodelkan kecepatannya, mudah memodelkan jaraknya, atau mudah memodelkan percepatan ya. Bisa modelkan, yang lainnya bisa dicari. Pak Made Edi Saputra. Ada lagi silakan yang punya gagasan lagi kegunaan kalkulus atau trigonometri kita gali gitu ya. Nanti biar waktu pembelajaran di kelas itu kita banyak kosakata gitu ya, banyak referensi untuk penjelasan kalau ada pertanyaan atau mungkin di persepsi kalau kita mau masuk ya pelajaran itu kan biasanya perlu ada persepsi tentang kegunaan apa yang mau dipelajari gitu. Ya, ada lagi? Silakan. Tuh, yang kasus terakhir ini yang hangat-hangat ini. Kasus COVID. Ya. Pernah membaca peranan matematik dalam memprediksi kapan COVID itu berakhir gitu? Ada yang pernah membaca atau pernah mendengar? Nah. Ada. Salah. Nah. Made Yoga. Made Yoga. Oh, pernah mendengar Pak. Kalau nggak salah itu kurvanya dibilang kurva eksponensial gitu Pak. Oke. Nah, saya kebingungan kalau dikaitkan dengan kalkulus. Apakah itu kalau diturunkan itu akan kurva melandai itu akan apa termasuk turunan atau gimana, kurang tahu sih Pak. Ya. Nah,
Ini namanya pemodelan ya, kalau dalam matematik, pemodelan, dan itu nanti sering disebut dengan persamaan diferensial. Nah, persamaan diferensial itu berdasarkan dari modelnya, nanti mencari eksplisitnya berdasarkan data-data yang sudah ada. Makanya data-data pasien di awal-awal pandemi dulu itu penting, karena itu nanti bisa memprediksi bentuk kurvanya itu bagaimana, sehingga kapan bisa diprediksi berakhirnya atau menurunnya dan sebagainya. Jadi dengan data-data awal itu orang matematik bisa memperkirakan nanti puncak-puncaknya di mana gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau dalam matematik masuk dalam teori pemodelan, ya, pemodelan, modeling. Jadi masalah-masalah dalam dunia nyata atau dunia industri atau apa saja itu bisa dimodelkan. Nah, setelah tahu modelnya berdasarkan data-data awal dan dicari fungsi eksplisitnya. Kebetulan dari pemodelan di pandemi ini berbentuknya nanti fungsinya eksponensial gitu ya. Nah, ini kalau eksponensial itu penambahnya cukup drastis gitu naiknya ya. Kalau linear nggak terlalu riskan, tapi kalau eksponensial, nah itu nanti cari referensi banyak itu ya. Nah, di googling bisa. Jadi kegunaan matematik dalam memprediksi atau dalam meramal berakhirnya COVID itu banyak ya. Kemarin banyak juga seminar-seminar yang membahas tentang itu. Salah satu yang terkenal kemarin yang dimodelkan oleh dosen ITB, siapa itu? Nuning ya, Bu Nuning dari ITB itu. Nah itu, kebetulan saya kenal baik dengan beliau. Itu juga salah satu yang merumuskan pemodelan pandemi ini, khususnya yang ada di Indonesia bagaimana. Itu nanti masing-masing negara bisa beda-beda modelnya gitu ya. Nanti makanya selesainya pandemi itu antar negara bisa berbeda-beda. Satu negara bisa selesai, satu negara baru mulai, negara lain baru puncak-puncaknya gitu ya. Bahkan nanti antar kota pun bisa berbeda-beda tergantung dari perilakunya gitu ya. Nah itu. Jadi gunanya kalkulus itu untuk memodelkan ya, memodelkan. Nanti banyak masalah-masalah yang bisa dimodelkan seperti itu. Ya, ini biasanya kalau dalam matematik pekerjaannya orang applied atau matematika terapan, matematika aplikasi, gitu ya. Oke, masih ada yang punya pendapat lagi? Izin Bapak. Ibu tuh ya, silakan. Di sini karena melihat dari kondisi sekarang kan sedang ada pemilu Pak. Nah di sini konsep turunan menurut saya dapat memprediksi quick count, perhitungan cepat. Gitu. Gimana gitu? Bisa? Gimana ceritanya gimana? Berarti kan data-data yang awal diperoleh itu seperti dimodelkan seperti yang Bapak sampaikan tadi terkait masalah COVID-nya itu dimodelkan dulu, baru dicari turunannya. Setelah itu dapat yang maksimal sehingga dapat hasil bahwa kita bisa meramal bahwa suatu dalam pilkada itu siapa yang unggul, gitu Pak. Terima kasih. Oke. Ada yang komen terhadap pendapatnya Pak Putu Ardita? Silakan. Quick count itu katanya menggunakan konsep turunan atau kalkulus. Silakan kalau yang punya komen atau pendapat, rupanya menghidupkan, siapa lagi yang menghidupkan? Oh, belum ada yang menghidupkan mikrofon. Izin menanggapi Pak. Ya. Kalau untuk quick count, kalau menurut saya mungkin yang lebih tepat itu yang dipakai mungkin metode samplingnya Pak. Oke. Yang mengambil sampel, yang penting itu tepat mengambil sampelnya. Jadi kalau dia ngambil sampelnya tepat, prediksinya juga tepat. Jadi menurut saya lebih baik dia ke statistik, ke peluang juga. Ya. Kalau begini belum pas, ya Pak. Terima kasih. Ya, oke. Itu pendapat Pak Yan. Jadi sebenarnya quick count lebih ke arah ke metode sampling atau lebih tepatnya proporsional sampling ya. Jadi darah
tertentu diambil, asalkan setiap daerah terwakili, nah itu nanti bisa hasilnya lebih bagus. Beda ya dengan yang saya ceritakan tadi, yang itu tadi, kalau yang tadi itu berdasarkan time, waktu gitu ya, waktunya bergerak, kurvanya juga bergerak gitu ya. Nah, jadi semakin lama itu memang data-data awal bisa dipakai untuk memprediksi berikutnya. Jadi datanya itu terus bergerak gitu ya. Beda dengan pemilu. Pemilu itu datanya sebenarnya sudah ada, sudah berhenti gitu ya. Nah, tetapi daripada menghitung semua, kemudian kita sampling gitu ya. Jadi kalau quick count lebih ke arah metode sampling ya, sampling. Jadi pemilihan sampling, sampel gitu ya. Nah, lebih tepatnya adalah proporsional. Biasanya kalau quick count proporsional sampling. Jadi mengambilnya harus mewakili. Nah, mewakili itu biasanya kalau quick count daerah gitu ya. Kalau diambil daerahnya merata gitu ya, ada tiap daerah terwakili, biasanya cenderung hasilnya mendekati ya, biasanya errornya nggak sampai 2% ya, 1% nah, paling banyak gitu ya. Itu kalau samplingnya bagus biasanya hasilnya mendekati nah, errornya. Itu mungkin lebih tepat ya ke sampling statistik ya, statistik. Oke, ada lagi yang masih punya pendapat? You are now unmuted. Ikoman. Ya. Ya, silakan Ikoman. Ya. Ya. You are now muted. Ya, itu mungkin salah satu kegunaannya ya untuk arah gitu ya. Cuma mungkin kalau di dalam itu ideal sekali ya kalau dalam yang kita gunakan. Sebenarnya geraknya apa itu kan nggak lurus-lurus gitu ya. Nah itu nanti sebenarnya nanti pendekatannya lebih ke kalau yang geraknya membentuk kurva itu lebih ke kalkulus ya. Kalau trigonometri memang yang lurus gitu ya. Seolah-olah kan geraknya lurus baru belok, lurus belok gitu ya. Nah nanti pada prakteknya nggak seperti itu sebenarnya, geraknya itu bisa lebih sering ya goyang-goyang gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa, itu salah satu pemodelannya. Diasumsikan itu ya. Kalau jurusan 3 angka itu asumsi geraknya adalah lurus baru belok, lurus baru belok. Nah, tapi nanti itu pendekatannya bisa digunakan pendekatan kurva. Nah, salah satunya adalah gunanya integral untuk menghitung apa? Kurve itu apa? Lengkungan ya. Nah, nanti ada itu silakan dibaca untuk menghitung panjang lengkungan. Nah, itu panjang lintasan gitu ya. Nah, itu nanti ada. Oke. Nah, di situ nanti ada gunanya kalkulus terutama integral untuk menghitung panjang kurva. Jadi panjang lengkungan. Nah, itu kalau bentuknya lengkungan kan kita susah untuk mengukur langsung dengan meteran gitu ya. Nah, paling bisa juga dengan menggunakan benang kalau itu konkret gitu ya. Pakai benang diurutkan itu. Terus baru ditutup. Nah, nanti kalau kurvanya itu punya persamaan, nah itu bisa digunakan kalkulus untuk menghitung panjang kurva ya. Panjang kurva. Sebagai contoh nanti keliling lingkaran itu ya. Keliling lingkaran itu sebenarnya eksaknya itu bisa dihitung berdasarkan itu ya, karena kita sudah tahu persamaan lingkaran, nanti kita tahu panjang kelilingnya itu dengan menggunakan integral bisa. Nanti silakan itu dibuka di bukunya Purcell ada itu ya, menghitung misalnya keliling lingkaran, keliling elip ya, itu bisa dihitung ya. Nah, selain untuk menghitung luas daerah gitu ya. Jadi luas daerah lingkaran itu juga bisa dihitung dengan integral. Nah, tapi juga integral juga bisa dipakai untuk menghitung panjang kurvanya ya. Jadi kelilingnya itu. Jadi
selain pendekatan yang selama ini kita gunakan seperti di sekolah ya, dengan dipotong-potong, kemudian didekati dengan persegi panjang, nanti juga bisa dihitung berdasarkan kalkulus, gitu ya. Nanti silakan dicoba. Hasilnya kan jadi itu ya. Nah di situ nanti kalau ingin menyelesaikan masalah itu adalah substitusi trigonometri nanti digunakan untuk menyelesaikan integralnya, gitu ya. Nah itu. Jadi untuk menghitung panjang lintasan, ya sering disebut dengan panjang lintasan. Oke. Masih ada lagi yang ingin punya pendapat? Selamat malam Pak, mohon izin. Ya, ini Putu. Ya, nih, ya. Berarti kalau misalnya berhubung tadi Bapak bilang panjang lintasan nih berarti itu juga bisa pada saat sebuah pesawat tempur gitu melesatkan rudal, itu berarti itu dipakai untuk kalkulus menghitung lintasan ya Pak ya? Kan tidak mungkin rudal itu dia langsung lurus ke depan gitu, tapi dia kan akan seperti jenis melengkung gitu kalau tidak saya ingat kuliah. Ya. Nah itu nanti ada kalau di fisika itu namanya gerak parabola itu ya. Jadi seperti gerak peluru itu nanti menyerupai parabola. Itu nanti kan diuraikan ya. Kalau gerak itu namanya gerak parabola, nanti kan ada kecepatan horizontal dan kecepatan vertikal itu ya, diuraikan itu ya. Nah itu nanti pemodelannya di kalkulus juga bisa itu. Jadi gerak-gerak yang dipengaruhi oleh gravitasi dan sebagainya itu nanti ada modelnya. Nah itu bisa. Itu nanti dibuka di bukunya Purcell, ada itu pemodelan. Atau nanti di googling ya. Oke, untuk mendapatkan. Biar saya gugah nih ya, biar tahu banyak tentang yang dipelajari, terutama kegunaannya. Ini yang kadang-kadang nggak muncul di dalam buku-buku teks gitu ya. Oke, silakan kalau yang masih punya ide lagi. Wah, sudah 40 menit lebih. Pembuatan jalan. Mohon izin Pak. Pembuatan jalan Pak. Pembuatan jalan raya. Gimana ceritanya apa pembuatan jalan raya? Untuk membuat tikungan itu yang seperti Bapak katakan itu kan, membuat lengkungan itu kadang-kadang saya lihat ada pekerjaan pakai teropong itu Pak, saya tidak tahu alatnya apa itu Pak ya. Mungkin dia untuk menghitung sudut dari jalan itu Pak ya. Ya. Tikungan itu kan tidak boleh terlalu miring, ada kemiringannya berapa yang dipakai gitu supaya tidak terpental gitu Pak pengguna jalan Pak. Ya. Nah, ini secara umum kegunaan trigonometri untuk konstruksi ya. Konstruksi apa saja gitu ya. Nah, itu biasanya dihitung misalnya untuk keamanan ya, tanjakan, belokan, atau mungkin atap rumah atau apa saja gitu ya. Nah, nanti ada hitung-hitungannya, itu salah satu kegunaan trigonometri untuk menghitung itu ya. Nah, biasanya untuk memperkirakan kan diteropong dulu apa itu kalau orang geodesi itu untuk pemetaan gitu ya, menggunakan alat itu ya. Nah, itu bisa nanti untuk melihat misalnya kalau mau bangun jalan, nanti amannya itu kemiringan berapa, nanti kalau enggak kan perlu ada sebagian tanahnya yang harus dikepras gitu ya, supaya enggak terlalu berbahaya dan sebagainya. Ini itu bisa dihitung. Nah, itu mana dari suatu konstruksi ya, konstruksi bangunan, konstruksi apa saja, konstruksi jalan, jembatan, dan sebagainya, itu banyak menggunakan konsep-konsep trigonometri ya. Itu bisa dihitung sekian, nanti kalau kecepatannya ini bisa nggak terkendali, misalnya setelah turun belok dan sebagainya. Nah itu kan diambil mana nanti perlu dan seterusnya. Oke, good. Salah satunya untuk konstruksi itu secara umum konstruksi bangunan atau apa saja gitu ya, pekerjaan engineering ya. Oke, masih ada? Atau ada yang mengajukan pertanyaan untuk teman-teman yang lain? Punya permasalahan. Kan saya yang memancing pertanyaan nih. Yang pancingan dari peserta belum ada ini ya. Ya. Oke. Masih ada pertanyaan? Ya. Nah,
Kalau tidak ada ya saya cukuplah, udah 45 menit ya. 45 menit. Ya nanti kalau banyak-banyak, kuotanya habis banyak ya nanti ya. Kalau Pak Heri pakai WiFi ini nggak terasa, nanti yang pakai paket data ini tahu-tahu habis gitu ya. Oke. Nah, saya kira cukup ya. Ini sekedar kita bisa bertatap muka. Nanti diskusi nanti masih saya belum menanggapi di forum, nanti mungkin besok ya, atau nanti malam kalau sempat saya buka forumnya. Saya lihat kemarin sudah ada beberapa yang mengisi di forum diskusi ya. Nanti cuma saya belum sempat nanggapi gitu ya. Jadi kalau yang perlu ada beberapa komen ya, nanti saya sempatkan. Ini kita sampai apa? Sampai Anda terakhir apa, Jumat ya yang ini? Tugas sampai akhirnya Kamis, gitu ya. Apa? Sampai Kamis. Besok. Sampai Kamis besok ya. Nanti saya sempatkan apa? Forum diskusinya untuk paling tidak memberikan komen yang sudah ngisi. Jadi usahakan forumnya itu diisi ya, karena itu juga perlu ya sebagai track record Anda masing-masing ya. Itu kan Anda bisa membuat komen terhadap tugas-tugas yang diberikan, itu kan sudah ada gitu apa yang harus didiskusikan gitu ya. Usahakan nanti diisi ya. Mungkin tugas akhirnya juga dimasukkan ya. Oke, cukup ya untuk malam ini ya. Terima kasih atas padanya, paling tidak ini bisa menyambung ya, sambung sapa kita. Masa kita nggak pernah bertatap muka gitu ya. Paling nggak Anda sudah tahu wajah saya. Walaupun saya nggak bisa tahu wajah dari peserta masing-masing, mungkin karena kesulitan koneksi dan sebagainya. Saya kira cukup ya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini ada manfaatnya. Ya, kita akhiri saja web meeting malam ini. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.